Selamat pagi semua. Mana semangat paginya? Pagi luar biasa. Nah, terima kasih, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan kami, utus darah kudus mengatas kami semua, supaya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat berguna bagi kami. Namamu kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada staff yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum masuk pada materi pagi mengecek kehadiran kalian, hari ini kira-kira berapa yang tidak hadir? 2 orang tidak hadir Pak. 2 orang, siapa saja? Emanuela. Yang berikut? Pani Rosari Welan. Pani Rosari Welan. Pak. Sudah siap semua ya untuk terima pelajaran hari ini? Siap. Sudah baik. Sebelum masuk pada materi, Pak ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat tentang bangun datar? Masih. Masih ya? Coba tuliskan benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun datar. Coba tuliskan benda-benda yang di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun datar. Sudah? Silakan. Apa saja yang kalian tuliskan di sini? Plafon. Plafon, keramik, Papan tulis. Meja. Buku. Jadi benda-benda yang di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun datar itu ada plafon. Plafon itu bentuknya persegi panjang. Ada papan tulis itu bentuknya persegi panjang juga. Ada keramik. Keramik itu yang bentuknya persegi ya. Sedangkan buku itu bentuknya persegi panjang. Bagaimana kalau dengan bangun ruang sisi datar? Ada yang bisa menyebutkan macam-macam bangun ruang sisi datar? Saya Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Macam-macam bangun ruang sisi datar adalah balok, kubus, prisma, dan limas. Terima kasih. Baik, macam-macam bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, dan Limas. Di sini kebetulan kita ada siapkan bentuk bangunnya, bangun ruang sisi datar ya. Di sini ada 4 bangun ruang sisi datar. Jadi kubus itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk kubusnya. Ini adalah bentuk baloknya. Ini bentuk prisma. Ini prismanya prisma segitiga. Sedangkan ini bentuk limasnya. Limas segitiga ya. Coba kalian tulis contoh benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Jadi coba tuliskan benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Sudah ya? Baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di layar. Melalui model pembelajaran PJBL, kalian dapat menjelaskan
cara untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok dan menyelesaikan masalah terkait. Coba kalian sebutkan tadi benda-benda di sekitar kalian yang kalian tulis tadi yang berbentuk bangun ruang sisi datar yang ada di ruangan ini. Apa saja yang kalian tuliskan tadi? Saya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Contoh bangun ruang sisi datar adalah kotak balon dan tinta krim berbentuk balon dan ruang kelas berbentuk kubus. Terima kasih. Jadi baik, ada ruang kelas ini berbentuknya kubus, sedangkan ada dua kotak itu bentuknya balon. Ada kotak balon dengan kotak tinta prim. Baik, sebelum masuk pada materi kubus dan balon, di sini pada siapkan materi prasyaratnya berupa persegi dan persegi panjang. Bisa lihat di layar. Yang pertama A itu persegi. Persegi adalah bangun datar yang mempunyai 4 buah sisi. Jadi persegi itu sama dengan, contohnya sama dengan keramik yang ada di lantai ini, keramik. Sifat-sifatnya itu yang pertama memiliki 4 buah sisi sama panjang. Yang kedua memiliki 4 titik sudut berbentuk sudut siku-siku. Yang ketiga sisi yang berhadapan dan sejajar itu sama panjang. Yang keempat memiliki 2 garis diagonal yang saling bertemu tegak lurus pada pusat persegi. Yang kelima memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Untuk rumus luas perseginya itu sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2, sedangkan kelilingnya itu sama dengan 4 kali S. Yang berikut B itu persegi panjang. Persegi panjang itu adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi. Jadi dia sama dengan persegi. Yang membedakan di sini adalah panjang dengan lebarnya itu tidak sama ya. Panjang dan lebar itu tidak sama. Kalau persegi itu ukurannya sama, sedangkan persegi panjang itu beda ukurannya. Nah, adapun sifat-sifatnya, yang pertama itu memiliki 4 buah sisi, yang kedua memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar pada sisi yang berhadapan. Yang ketiga itu memiliki 4 buah titik sudut yang berbentuk siku-siku. Yang keempat memiliki 2 garis diagonal yang sama panjang, tetapi tidak berpotongan dan tegak lurus. Sedangkan yang kelima memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Kalau persegi tadi memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Kalau di persegi panjang itu memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Rumus luas persegi panjangnya itu sama dengan panjang kali lebar, sedangkan kelilingnya itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Yang berikut dari materi persyarat itu, sekarang kita masuk pada luas permukaan bangun ruang sisi datar. Di sini ada kubus, balok, prisma dan limas, tapi untuk kali ini hanya dengan kubus dan balok. Yang pertama itu kubus. Kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi. Perhatikan sini. Kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi. Perhatikan 6 bidang yang berbentuk persegi. Ini ada sisi depan, ini sisi belakangnya, ini sisi kiri, ini sisi kanan, ini bawahnya, ini sisi atasnya. Jadi ada 6 sisi. Terus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang dimaksudkan dengan rusuk itu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini yang dinamakan dengan rusuk kubus ini. Yang berikut memiliki 8 titik sudut yang sama besar. Yang dimaksudkan titik sudut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya itu ada 8. Yang berikut mempunyai 12 diagonal bidang yang sama panjang. Dan yang terakhir itu memiliki
mempunyai 4 diagonal ruang. Adapun jaring-jaring kubusnya di sini Pak ada siapkan 4 jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus ini nanti dari jaring-jaring ini kalian akan menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan kubusnya. Itu berdasarkan jaring-jaringnya ini. Jaring-jaring ini dia berasal dari bangun persegi. Persegi itu hanya 1 bidang. Sedangkan kubus itu dihasilkan dari 6 bidang persegi sehingga menghasilkan sebuah kubus. Bisa mengerti ya? Bisa, Pak. Yang berikut balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi panjang. Jadi balok itu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat balok yang pertama itu memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasang. Jadi yang membedakan di sini ada 6 buah sisi tapi terdiri dari 3 pasang. Jadi bagian alasnya itu pasangannya dengan atasnya. Sedangkan bagian kirinya itu sama dengan kanan. Sedangkan bagian depan itu pasangannya dengan bagian belakang. Terus memiliki 12 rusuk sama dengan kubus. Yang berikut memiliki 8 titik sudut sama juga dengan kubus saja. Terus yang keempat mempunyai 12 diagonal bidang. Yang terakhirnya mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. Yang berikut jaring-jaring baloknya. Ini ada 2 jaring-jaring balok. Nanti dari jaring-jaring balok ini nanti kalian akan menemukan cara untuk menentukan luas permukaan baloknya. Itu berdasarkan jaring-jaringnya ini. Itu kalau dari persegi panjang tadi panjang kali lebar. Kalau luas permukaan baloknya bagaimana? Dan baloknya itu dia berasal dari bangun persegi panjang. Bisa mengerti ya? Bisa. Baik. Kita lanjut yang berikut dan sebelum masuk pada pengerjaan proyeknya, Pak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi pembagian kelompok kali ini saya baginya secara jadi dipakai hitung. Tadi ada berapa semuanya? Ada 18 tuh yang tidak masuk ya. Berhitung 1 sampai 4 nanti diulang lagi 1 sampai 4 dan seterusnya sampai yang terakhir. Coba hitung dimulai. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 3 4, 1, 2, 4 1 2. Nah, jadi baik. Yang nomor 1 itu nanti cari pasangannya dengan nomor 1 satu kelompok. Nomor 2 juga cari pasangannya yang sama dengan nomor 2 satu kelompok. Begitu juga dengan nomor 3 dan 4. Silakan. Silakan cari teman berdasarkan nomor tadi ya. Berdasarkan nomor. Sudah bentuk kelompok semua? Boleh dari setiap kelompok mengutus satu orang ke sini untuk mengambil alat dan bahan proyek dan juga RKPD untuk pengerjaan proyek.
Alat dan bahannya sudah lengkap semua ya? Setiap kelompoknya sudah semua? Sudah lebih baik. Sebelum mengerjakan proyek itu bisa dengan ini. Jadi untuk bangun ruang sisi datar tadi ada 4 ya, ada kubus, ada balok, ada prisma dan limas. Tapi untuk kita kali ini pertemuan kali kita hanya dengan kubus dan balok. Jadi untuk langkah-langkah pengerjaan proyeknya itu sudah ada di LKPD, bisa lihat di LKPD. Jadi untuk proyek kali itu kalian membuat jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus yang ada di LKPD sudah ada. Tinggal dilihat di situ dan dikerjakan. Sedangkan alat dan bahan yang tadi ada gunting, ada kertas manila, ada mistar dan pensil. Kalau sudah semua bisa langsung dikerjakan. Petunjuknya sudah ada di LKPD ya, petunjuk. Terus yang berikut untuk jaring-jaring itu usahakan supaya dibuat dengan ukurannya, karena ada mistar di situ dibuat dengan ukurannya. Karena nanti di bagian terakhir itu dihitung dengan luas permukaan kubus dan baloknya. Dan untuk jaring-jaringnya itu dibuat dengan ukuran yang pas sehingga nanti di belakangnya itu bisa diukur luas permukaan kubus dan juga luas permukaan baloknya. Untuk waktu penyelesaian proyeknya ini di LKPD itu para siapkan waktunya itu 40 menit untuk penyelesaian proyeknya. Apakah sepakat dengan itu atau mau buat ulang? Sepakat ya? Sepakat berarti waktu untuk penyelesaian proyeknya 40 menit.
Kurang 5 menit lagi. Siapa? Sudah selesai semua? Sudah belum? Sudah, Pak. Kalau sudah, masing-masing kelompok boleh menyiapkan hasil proyeknya untuk dipresentasikan di depan kelas. Kalau sudah selesai semua, boleh kita lanjutkan dengan presentasinya. Sudah semua belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Ya, Pak. Berarti kita mulai dengan presentasi, mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Baik Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Setia Isabel. Berdasarkan langkah-langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang sisi rata. Yang pertama, kubus dengan panjang rusuk 5 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi baik teman-teman, ini hasil dari proyek pembuatan kubus dari kelompok kami. Terima kasih. Dari jaring-jaring kubus, setelah dipisahkan, akan membentuk bangun datar berbentuk persegi. Dengan rumus perseginya, luas sama dengan S kali S atau S pangkat 2. Sehingga dari 6 persegi dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. Luas sama dengan 6 kali 5 pangkat 2 sama dengan 6 kali 25 sama dengan 150 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 150 cm persegi. Yang kedua, balok dengan panjang 7 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi ini teman-teman hasil proyek pembuatan balok perkompokan. Dari jaring-jaring balok setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi panjang. Dengan rumus persegi luas sama dengan P kali R. Sehingga dari 6 persegi panjang dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan balok adalah luas sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T sama dengan 2 kali 7 kali 5 tambah 7 kali 4 tambah 5 kali 4 sama dengan 2 kali 35 tambah 28 tambah 20 sama dengan 70 tambah 28 tambah 20 sama dengan 118 cm persegi. Dan luas permukaan balok adalah
pembukaan balok. L sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T sama dengan 2 kali 7 kali 5 tambah 7 kali 4 tambah 5 kali 4 sama dengan 2 kali 35 tambah 28 tambah 20 sama dengan 70 tambah 56 tambah 20 sama dengan 166 cm persegi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas koreksinya. Pada kelompok 1 bisa diterima ya kelompok 1. Bisa. Nah, silakan kembali ke tempat duduk. Kita lanjut dengan presentasi dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Patricia Ina. Berdasarkan langkah-langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang sisi data. Yang pertama, kubus dengan panjang rusuk 4 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi ini teman-teman hasil proyek pembuatan kubus dari kelompok kami. Terima kasih. Dari jaring-jaring kubus setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi dengan rumus perseginya luas sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Sehingga dari 6 persegi dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. Luas sama dengan 6 kali 5 pangkat 2 sama dengan 6 kali 4 pangkat 2 sama dengan 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Yang kedua, balok dengan panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi baik teman-teman, ini hasil proyek pembuatan balok dari kelompok kami. Dari jaring-jaring balok setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi panjang dengan rumus persegi panjang luas sama dengan P kali L. Sehingga dari 6 persegi panjang dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan balok adalah luas sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T sama dengan 2 kali 5 kali 4 tambah 5 kali 3 tambah 4 kali 3 sama dengan 2 kali 20 tambah 15 tambah 12 sama dengan 40 tambah 30 tambah 24 sama dengan 94 cm persegi. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Mungkin ada saran atau masukan dari kelompok lain? Pas. Berarti silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut dengan kelompok ketiga. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
Berdasarkan langkah-langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang sesederhana, kubus dengan panjang 3 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi baik teman-teman, ini hasil proyek pembuatan kubus dari kelompok kami. Terima kasih. Dari jaring-jaring kubus setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi. Dari jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk 3 cm diperoleh luas permukaan kubus. Dengan rumus perseginya luas S kali S atau S pangkat 2. Sehingga dari 6 persegi dapat kami simpulkan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. L sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 3 pangkat 2 sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54 cm persegi. Yang kedua, balok dengan panjang 6 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm diperoleh hasil seperti ini. Jadi baik teman-teman, inilah hasil pembuatan bangun kami. Dari jaring-jaring balok dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi panjang dengan rumus persegi panjang L sama dengan P kali L. Sehingga dari 6 persegi panjang dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan balok adalah L sama dengan P kali L. Sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 6 kali 5 tambah 6 kali 4 tambah 5 kali 4 sama dengan 2 kali 30 tambah 24 tambah 20 sama dengan 2 tambah 60 tambah 48 tambah 40 sama dengan 148 cm persegi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberikan saran, masukan ataupun tanggapan terhadap kelompok 3. Kesempatan saya berikan. Pas. Nah, baik, kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, kita lanjut dengan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang sesederhana. Yang pertama, kubus dengan panjang 6 setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi seperti ini. Jadi ini teman-teman hasil proyek pembuatan kubus dari kelompok kami. Terima kasih. Dari jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk 6 cm diperoleh luas permukaan kubus dengan rumus perseginya luas sama dengan S kali S atau S pangkat 2, sehingga dari persegi dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. R sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 pangkat 2 sama dengan 36 pangkat 2 sama dengan 1296 cm. Yang kedua, balok dengan panjang 6 cm, lebar 5 cm dan tinggi 3 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi ini teman-teman hasil proyek pembuatan balok dari kelompok kami. Terima kasih. Dari jaring-jaring balok setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi panjang
dengan rumus luas P kali E sehingga 6 persegi panjang, dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan balok adalah luas sama dengan 2 kali P kali E tambah P kali T tambah R kali T sama dengan 2 kali 6 kali 5 tambah 6 kali 3 tambah 5 kali 3 sama dengan 2 kali 30 tambah 18 tambah 15 sama dengan 160 tambah 36 tambah 30 sama dengan 126 cm persegi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Mungkin ada saran atau masukan dari kelompok lain, kesempatan saya berikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan jawaban kelompok 4 tadi, saya akan memperbaiki hasil jawaban dari kelompok 4. Berkaitan dengan luas permukaan kubus. 6 kali S pangkat 2 lebar sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 36 sama dengan 216 cm persegi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah memberikan masukan untuk kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok 4? Bisa diterima jawaban dari kelompok 3? Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Bisa kembali ke tempat dulu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan. Jadi untuk menguji pemahaman kalian tentang luas permukaan kubus dan juga luas permukaan balok. Di sini para menyiapkan beberapa soal untuk dikerjakan secara mandiri. Jadi masing-masing orang 1 soal dengan jumlah soalnya 3 soal. Jadi untuk soal mandirinya itu waktu yang saya siapkan di sini kurang lebih 15 menit. 15 menit untuk menyelesaikan. Soal itu karena jumlah soalnya hanya 3 nomor, jadi waktu yang saya siapkan 15 menit.
Waktu untuk menyelesaikan soal mandirinya kurang 7 menit. Kurang 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Yang sudah bisa kumpul, yang sudah. Mana yang sudah? Yang belum lanjut, nih, masih kurang 5 menit lagi. Sudah. Dua menit lagi. Sudah.
Yang sudah bagus ini sudah, yang sudah. Nah, sudah kumpul sudah, ya nih. Sudah. Untuk proyeknya masing-masing kelompok perlu satu orang untuk membahas proyek yang tadi dengan LKPD. Tahu sih? LKPD yang juga proyek yang tadi dikumpulkan sini. Jadi baik, setelah menyelesaikan proyek dan soal yang baru dikerjakan tadi, mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi hari ini, kubus dan balok. Buat permukaan kubus dan balok, saya bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan materi. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang sama berbentuk persegi. Rangkaian 6 persegi yang sama bentuk dan ukurannya merupakan jaring-jaring kubus. Jika setelah dilipat menurut garis persekutuan 2 persegi membentuk bangun ruang kubus, sehingga diperoleh luas permukaan kubus dengan panjang rusuk S adalah luas sama dengan 6S pangkat 2. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang yang berbentuk persegi panjang. Rangkaian 6 persegi panjang membentuk jaring-jaring balok. Jika setelah dilipat menurut garis persekutuan 2 persegi panjang dapat membentuk bangun ruang balok, sehingga diperoleh luas permukaan balok dengan panjang P lebar sama dengan L dan tinggi sama dengan T adalah luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih kepada Raymond.
yang sudah membuat kesimpulan dari materi hari ini. Jadi untuk luas kubusnya itu sama dengan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi dengan rumus luasnya sama dengan 6 kali S pangkat 2. Sedangkan balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang yang dibatasi oleh 6 bidang berbentuk persegi panjang. Dan rumus luasnya tadi sama dengan luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi untuk menyelesaikan luas permukaan kubus dan luas permukaan balok, rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan luas permukaan kubus sama dengan luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Kalau kita mengerjakan soal yang berbentuk balok, luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi. Jadi baik, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari pagi hingga saat sekarang ini, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang ya? Nah baik, jadi untuk pertemuan kali berikutnya tadi kita sudah membahas materi tentang kubus dan balok. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan Krisma dan Dimas. Nah baik, terima kasih. Marilah kita berdiri untuk mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Sekali lagi Pak minta sahabat siswa untuk kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur karena hadirkan hadirat-Mu atas berkat-Mu sepanjang pembelajaran kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah dan lindungilah kami dalam perjalanan kami, agar tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu ya Tuhan kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua.